Miki selaku founder HR Wikipedia Indonesia dan Pak Fahrudin yang akan memaparkan materi pada malam hari ini. Bapak Ibu semuanya yang pada malam hari ini meluangkan waktu untuk kita belajar bersama. Baik, saya Lita akan memandu jalannya belajar pada malam hari ini bersama Bapak Fahrudin Tanjung SHOS, Citi NNLP. Beliau adalah seorang founder dan juga owner dari Aktualisasi, Direktur of Gubuk Counseling, Master Trainer, Hipnotis, Instruktur, dan Author. Baik, tidak perlu panjang lebar, mari belajar bersama dengan Bapak Fahrudin. Kepada Pak Fahrudin, dipersilahkan. Oke, baik Bapak dan Ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini, ya. Semoga kita dalam keadaan sehat, luar biasa. Saya sudah melihat Ibu Dila, ya, walaupun gelap-gelapan sepertinya lagi di jalan. Hati-hati Ibu, ya. Ibu Lisna juga ada, Ibu Rita, Bapak Tri, ya. Salam hangat, salam sehat dari saya, ya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan sekarang tidak menentu ya, apalagi kita di Jogja ya, Ibu Lelita ya. Terkadang panas, terkadang hujan, jadi semoga kita dalam keadaan sehat. Oke, baik Bapak dan Ibu, saya Fahrudin Tanjung yang akan menjadi mitra belajar dari Bapak dan Ibu pada malam hari ini ya. Pada malam hari ini kita akan berbicara soal growth mindset begitu ya. Ini menjadi suatu keilmuan yang luar biasa yang menjadi struktural terpenting dari manusia dalam kehidupan manusia begitu ya, karena manusia itu adalah ya seseorang yang wajib terus untuk berkembang, wajib terus untuk menciptakan sesuatu yang baru begitu ya. Dan ketika kita berbicara soal mindset begitu ya, ini saya bisa katakan menjadi sebuah pokok pembicaraan yang sangat-sangat penting sekali. Ini bersyukur ya yang sudah hadir dan sudah ikut mendaftar pada malam hari ini ya. Di sini yang kita akan lakukan pada malam hari ini adalah tentang growth mindset terkait dengan human research di sebuah perusahaan dan sebagainya. Nah, dengan hal itu begitu ya, ketika kita berbicara sebuah growth mindset, apa sih sebenarnya sebuah growth mindset itu? Apa sebenarnya sebuah mindset itu begitu ya? Terkadang kita bisa katakan ya, yang akan membuat manusia itu terjatuh itu adalah pikirannya sendiri. Dan yang akan membuat manusia itu sakit adalah pikirannya sendiri. Dan yang membuat manusia itu terpuruk karena pikirannya sendiri. Itu menjadi sebuah pandangan yang umum. Begitu ya. Nah, ketika kita berbicara soal itu, apa sebenarnya growth mindset itu? Ketika kita berbicara soal mindset, berarti kita akan berbicara nih, Bapak dan Ibu, soal cara berpikir ataupun pola pikir. Sehebat apapun kita, sebanyak apapun gelar kita, seluar biasa pun apapun pendidikan formal kita, tapi kalau mindset kita mindset negatif, maka hidup kita nggak akan bisa berkembang. Dokter pun gitu ya, profesor pun kita, tetapi kalau kita punya pola pikir yang jelek, itu akan membuat diri kita benar-benar akan mati. Gitu ya. Nah, dengan hal itu, ya, growth mindset adalah salah satu pola pikir yang harus dimiliki jika kita ingin sukses dalam karir kita. Nih, sebuah pandangan umum, begitu ya. Benar yang dikatakan oleh Bapak Milton H. Erickson sebagai psikologi perkembangan, beliau mengatakan, begitu ya, karir manusia itu yang akan membuat berbeda dengan yang lain karena dari cara berpikirnya. Contoh kecil, kita mungkin menganggap sebuah handphone itu menjadi sebuah barang yang memang hanya untuk ya kita mainkan games, kita mainkan nonton YouTube dan sebagainya tanpa ada sebuah manfaat. Tetapi kalau kita membuat pola pikir kita, handphone itu menjadi sebuah barang yang akan membawakan sebuah rezeki, uang, itulah pola pikir yang luar biasa. Namun apakah kita sudah paham dari maksud satu ini? Belum, gitu ya. Maka dengan hal itu, secara umum, growth mindset itu adalah pola pikir yang berkembang. Apa yang harus kita lakukan?
bukan untuk kita menciptakan sebuah pola pikir yang berkembang. Kita bertanya dulu, siapa diri Bapak dan Ibu pada malam hari ini? Kira-kira Ibu Lalita itu siapa sih? Apa yang sudah Ibu buat? Apa yang sudah Ibu lakukan? Ketika diri kita belum mengenali yang seutuhnya dari diri kita, berarti kita belum memahami tentang diri kita sebenarnya. Maka pola pikir yang berkembang, kita harus memiliki pola pikir yang satu ini, ya, agar kita tidak akan mau diam. Kita terus untuk belajar, kita terus untuk memperbaiki, kita terus mengevaluasi. Ketika kita sebagai manusia, tapi pola pikir kita itu terlalu dangkal, maka di situ jugalah kekhususan kita terlalu dangkal. Kita ambil sebuah contoh, ya, Bapak dan Ibu. Satu aja, padahal banyak ya orang yang punya growth mindset hebat. Kita mungkin kenal, ya, seorang Jack Ma. Dari hasil riwayat dari beliau, Jack Ma sudah 99 kali melamar pekerjaan di sebuah perusahaan. Tetapi perusahaan itu menolak terus. Apakah Jack Ma berhenti? Tidak. Yang dia lakukan adalah dia mencoba satu kali lagi dan dia berhasil. Dan ternyata dia hanya bertahan sekitar 3-4 tahun. Setelah itu dia sudah mendapatkan sebuah pemahaman. Dia buka usaha sendiri dan sekarang menjadi orang terkaya. Bukan orang terkaya yang nomor 1 ya, tapi nggak tahu orang terkaya itu berapa. Itulah contoh pola pikir yang luar biasa. Apakah kita sudah memiliki itu? Yuk kita bahas lebih lanjut. Bagaimana kita punya growth mindset yang luar biasa untuk menghasilkan sebuah karir, untuk menghasilkan sebuah kesuksesan, dan untuk menghasilkan sebuah kehidupan yang lebih baik. Sekarang saya tanya, sudah atau belum diri kita bahagia untuk hari ini? Dan apakah kita sudah melakukan pada hari ini berterima kasih dengan diri sendiri? Coba tanyakan. Oke, nanti di akhir akan ada sesi sedikit praktek untuk kita mengenali diri kita. Oke, ketika kita berbicara soal growth mindset, pasti di sana ada yang namanya creative thinking, Bapak dan Ibu. Ketika kita berbicara soal creative thinking adalah berpikir yang kreatif. Seseorang yang memiliki pola pikir yang berkembang, dia tidak akan mati dalam satu objek, tetapi dia akan membuat sebuah sudut pandang yang berbeda untuk menghasilkan objek-objek yang lain. Nah, berpikir kreatif itu adalah kemampuan untuk berpikir yang dimiliki sebuah individu. Dan itu akan mengarahkan. Individu itu akan mengarahkan pada pemikiran yang penuh dengan kreativitas. Sehingga apa? Sehingga dasarannya, kita sebagai manusia yang kita bisa katakan sebagai manusia yang berkembang, begitu ya, ketika kita mampu menciptakan sesuatu yang baru dan mampu menciptakan sesuatu karya yang unik dan berbeda dari karya-karya yang lain. Itu creative thinking. Nah, di dalam sebuah creative thinking ini tidak hanya kita diberikan sebuah pandangan untuk membuat sesuatu yang baru. Tetapi dasaran yang paling simpel dan kita bisa lakukan terkait dengan creative thinking ini adalah sebuah kemampuan yang luar biasa yang harus ada dimiliki oleh manusia itu adalah ketika manusia tidak berhenti ketika dia gagal. Itu sebenarnya yang paling simpel untuk kita bisa lakukan. Terkadang manusia itu baru sekali jatuh sudah down. Begitulah. Baru aja sekali jatuh sudah mengeluh. Ya Tuhan, kenapa hidup saya seperti ini? Baru sekali jatuh, baru satu kali kena masalah. Tapi hidup kita sudah selalu mengeluh. Yang salah siapa? Yang salah adalah diri. Kenapa yang salah diri kita? Karena kita tidak pernah mengucapkan terima kasih sama diri. Nah, dengan adanya itu, begitu ya,
Berpikir kreatif menurut para ahli juga dikategorikan sebagai salah satu kunci menuju sebuah kesuksesan sebuah kehidupan. Kesuksesan kehidupan yang lebih baik, yang lebih luar biasa. Nah, dari creative thinking ini, Bapak dan Ibu, ada beberapa keterampilan yang kita harus miliki. Agar apa? Agar di dalam sebuah kehidupan kita ini, ya, tidak seperti itu saja. Tidak ada berkembangnya. Kita pernah nggak sih ngerasa dari 1 tahun, apalagi ini tahun baru ya, awal tahun yang luar biasa, kita pernah nggak merasa dalam hidup kita, kok aku gini-gini aja ya? Kok aku nggak ada perubahan ya? Kok aku dari tahun kemarin itu kok sama ya? Itu coba tanyakan. Ada 5 hal yang kita sering matikan dalam suatu kehidupan kita. Yang pertama adalah keterampilan analitikal kita yang mati. Ketika kita kaitkan ini pada bidang hipnosisnya, begitu ya, kita kaitkan pada bidang hipnosisnya, ya, maka manusia mendapatkan informasi dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia dengar, dan dari apa yang dia rasakan. Dan itulah yang akan masuk kepada pikiran sadar. Dan manusia punya pikiran sadar, dan manusia punya pikiran alam bawah sadar. Yang menggerakkan seluruh tubuh manusia itu di mana? Di alam bawah sadar manusia. Maka keterampilan analitikal ini untuk mengaktifkan pikiran sadar manusia agar manusia memainkan logika dan analisa dalam berpikir. Itu maksud. Banyak manusia yang sering merasakan kondisi yang down, gitu ya. Banyak manusia yang sering merasakan kondisi yang tidak baik-baik saja, ya. Ini disebabkan oleh apa? Ini disebabkan karena manusia itu tidak memainkan logikanya. Logikanya negatif. Yang kedua, keterampilan dalam berpikir secara terbuka, open-minded. Apa yang harus kita lakukan, Coach Tanjo? Terkadang kita pasti sering mengatakan gini, saya bodoh, saya gagal. Kita belum lagi mencoba nih, kita udah berbicara, saya gagal seperti itu. Saya down sepertinya. Saya nggak bisa jadi orang sukses seperti ini. Ini menjadi suatu pola pikir yang salah, gitu loh. Pola pikir yang tertutup. Maka ketika kita terus menghadirkan suatu kondisi itu, kita siap-siap, ya, menjadi diri yang kurang lebih positif. Nah, dengan hal itu coba deh buat pola pikir yang terbuka. Nah, sekarang saya mengajak nih sama Bapak dan Ibu, pasti yang mungkin di jalan hati-hati, tapi yang sedang di rumah, coba Bapak dan Ibu ambil sebuah kertas dan tuliskan apa yang menjadi outcome Bapak dan Ibu selama 5 tahun ke depan. Kira-kira apa? Ini coba lakukan. Nanti di akhir kita coba praktekkan sedikit saja. Ya, untuk menghasilkan suatu cara berpikir yang lebih terbuka. Buat outcome atau goals selama 5 tahun ke depan. Yang ketiga, keterampilan penyelesaian masalah yang baik, problem solve. Nanti di akhir ada bagaimana kita menyelesaikan sebuah masalah yang baik. Keempat, keterampilan dalam berorganisasi, organization, ya, itu juga menjadi pengaruh besar, ya. Keterampilan dalam bercommunication atau komunikasi. Di sini yang kita harus kembangkan. Nah, dengan adanya sebuah pandangan ini, bagaimana sih di dalam diri kita melatih sebuah creative thinking itu bisa baik? Bagaimana sih Coach Tanjung agar pikiran-pikiran kreatif kita itu muncul? Gitu ya. Agar pikiran-pikiran kreatif karyawan itu muncul. Yang pertama, kita harus berani, Pak. Bu, yang hadir pada malam hari ini, saya perlu tekankan. Kita harus keluar dari
zona nyaman. Ya, kita harus keluar dari sebuah zona nyaman. Apa yang harus kita lakukan? Di dalam sebuah pola kehidupan ini, kita nggak bisa, Pak, ya, membuat pola pikir kita dalam satu titik. Membuat diri kita fokus pada satu titik. Oh tidak. Gitu ya. Coba, kita berani untuk keluar dari zona nyaman. Saya perlu tekankan agar Bapak dan Ibu semakin percaya tentang keluar dari zona nyaman adalah ketika Bapak dan Ibu di sini takut untuk keluar dari zona nyaman, maka siap-siap Bapak dan Ibu akan mati dengan karir Bapak. Maka keluar dari zona nyaman. Apa yang harus kita lakukan? Coba sesuatu yang kita belum pernah itu dicoba. Gak ada yang salah. Gak ada yang salah. Ketika kita jatuh, itulah dari bagian sebuah goals. Jangan jadikan ketika kita jatuh menjadi sebuah pemahaman yang salah. Jangan jadikan ketika kita terjatuh dalam sebuah proses, kita nyerah. Oh tidak. Jadikan itu sebuah goals. Untuk apa? Karena manusia itu perlu dilecut. Apa yang harus kita lecut? Alam bawah sadarnya. Di dalam alam bawah sadar manusia, itu terdapat sebuah keyakinan. Itu terdapat sebuah kebahagiaan. Itu terdapat sebuah kesedihan. Itu yang harus kita lecut. Karena pengaruh dari alam bawah sadar manusia itu 88% di setiap kehidupan manusia. Maka keluar dari zonanya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengamati sekitar kita, lingkungan. Ketika kita menjadi seseorang yang punya kepekaan indrawi yang buruk, maka ya di era sekarang itu sudah nggak berlaku. Di era sekarang kita sangat diperlukan yang namanya collaboration, kolaborasi. Ya, ketika kita mengembangkan ini di SDM kita, di sebuah perusahaan kita, begitu ya, maka di sini yang akan benar-benar mampu begitu loh merubah sebuah pola yang sudah kekeh di dalam sebuah perusahaan itu menjadi lebih positif. Kita mengamati sebuah sekitaran lingkungan kita. Dan yang ketiga, mengubah berbagai sebuah perspektif. Dengan apa cara kita merubah sebuah perspektif? Dengan kita melihat, mengamati, dan memodifikasi sebuah contoh. 3M. Melihat, mengamati, dan memodifikasi. Itu yang akan mengubah sebuah perspektif. Dan saya perlu tekankan, sehebat apapun seorang motivator yang kita hadapi, tapi kalau dari perasaan kita, dari jiwa kita belum untuk mau berubah, maka tidak akan untuk berubah. Karena apa? Pikiran, perasaan, dan tubuh itu satu sistem. Ketika pikirannya buruk, maka perasaannya buruk, maka kehidupannya akan buruk. Kembali lagi. Itulah creative thinking yang kita perlu. Mengubah sebuah perspektif. Jangan mudah sakit hati. Jangan mudah kecewa. Jangan baperan. Ini sering nih, begitu ya. Untuk Bapak dan Ibu misalnya ditikung sama rekan kerjaan langsung marah. Oh tidak. Orang yang punya growth mindset nggak seperti itu. Tapi dia bagaimana? Punya cara lain untuk bisa mencapai. Dan yang keempat apa? Mempertahankan banyak aspek. Terutama mempertahankan sebuah keyakinan dalam diri. Maka buat dulu nih. Kira-kira diri kita yakin nggak sih untuk menghadapi sebuah keadaan? Ini di awal tahun baru, ya, dapat materi ini luar biasa. Siap nggak kita sampai akhir tahun depan menyiapkan diri kita yang lebih luar biasa? Kalau nggak siap, ya siap-siap aja di tengah tahun nanti kita akan down.
kita akan sakit hati, kita akan terjatuh sakit. Karena apa? Pikiran kita. Ini menjadi sebuah kondisi yang harus kita pahami. Gitu ya. Nah, ketika kita sudah melakukan dari 4 tahapan ini, nah, di dalam kehidupan itu ya, untuk menghasilkan sebuah pola pikir yang kreatif, kita perlu memahami presupposition berpikir manusia. Apa di sana? Yang pertama, the map is not the territory. Peta bukanlah wilayah. Apa yang kita pikirkan, apa yang saya pikirkan, itu belum tentu sama dengan apa yang Ibu Lalita pikirkan. Saya mikirkan A, Ibu Lalita bisa aja pikiran B. Ingat dia, peta bukanlah wilayah. Di dalam sebuah peta, tidak hanya mencakup satu wilayah, tapi banyak wilayah. Itulah kehidupan. Kita sebagai petanya, kita akan mencakupi banyak wilayah-wilayah. Kita akan banyak menghadapi manusia yang punya cara berpikir yang berbeda-beda. Di sini kita bagaimana bisa memahami dan bagaimana kita bisa mengembangkan cara berpikir. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap manusia hidup pada model dunianya yang unik. Pak Yusuf, bisa nggak saya samakan dengan Pak Miki? Oh, nggak bisa. Gitu ya. Ibu Rinti, saya samakan dengan Ibu Lisna dalam suatu kehidupan, dalam sebuah pekerjaan. Apakah bisa? Oh, tidak. Ini yang perlu kita hadirkan di perusahaan. Untuk pengembangan karyawan. Oh, Ibu Dila, bisa nggak saya samakan pikirannya dengan Ibu Rita? Oh, tidak. Oh, Ibu Yuli, apakah saya bisa samakan suatu pekerjaannya Ibu Yuli dengan Ibu Fitri ya? Oh, nggak bisa. Itulah manusia, Pak. Bu. Ya. Dan yang ketiga, setiap pengalaman memiliki sebuah struktur. Setiap apa yang dikerjakan oleh manusia, ya, punya sebuah kondisi dan situasi yang berbeda. Punya caranya sendiri. Maka hargai cara manusia. Dan setiap perilaku memiliki intensi positif. Kita pahami. Ketika kita mengatakan, kamu hebat hari ini. Kamu luar biasa hari ini. Kamu sukses hari ini. Inilah kita menghargai setiap perilaku dari manusia itu. Itu yang membuat manusia itu berkembang. Bukan kita berikan sebuah intervensi. Dan di dalam suatu kehidupan, tidak ada yang namanya kegagalan. Yang ada hanya umpan balik. Yang ada hanya sebuah pembelajaran. Itu di dalam diri manusia. Nah, ketika kita sudah melakukan pada kondisi itu untuk di dalam diri manusia, begitu ya, maka proses-proses yang harus kita berikan sebuah pengembangan selanjutnya adalah ya kita menciptakan kondisi-kondisi yang berbeda dengan kita masuk kepada pemahaman emotional quotient. Atau kita bisa katakan ya kecerdasan emosional untuk menghadirkan sebuah kondisi yang hebat. Untuk menghadirkan sebuah situasi yang luar biasa. Kita harus paham. Ketika kita berbicara soal EQ, ya, emotional quotient ini kecerdasan dari emosi manusia. Itu masuk pada 3 tahapan. Ketika kita masuk pada emosi, ya, ini menjadi cukup menarik banget. Di dalam emosi itu, Pak, terdapat sebuah hasrat. Nah, ketika kita berbicara soal hasrat, ya, inilah yang paling banyak mematikan ya cara berpikir manusia yang berkembang. Karena apa? Hasrat ini bisa menjadi positif, ya, tetapi hasrat ini
bisa menjadi sebuah kondisi yang negatif. Maka bagaimana coach cara kita untuk membuat suatu hasrat ini kepada posisi yang positif? Kita memperhatikan kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Apakah di sebuah kehidupan kita ini selalu mendengarkan hal yang positif? Apakah di dalam sebuah kehidupan ini kita selalu merasakan hal yang positif? Apakah di dalam sebuah kehidupan ini kita selalu memberikan intervensi positif dalam diri kita? Atau jangan-jangan di dalam kehidupan ini diri kita selalu melihat hal yang negatif. Contohnya, melihat ya ibu-ibu beli kulkas, tetangganya beli kulkas, tiba-tiba kita langsung marah. Ini kehidupan yang negatif. Contohnya kita selalu mengatakan, saya gagal. Saya nggak sukses. Saya nggak bisa jadi orang sukses. Itu kehidupan yang negatif. Kira-kira sudah kita stimulus belum kehidupan kita? Sudah kita arahkan belum kehidupan kita ini kepada kondisi yang positif? Ini menjadi kondisi yang luar biasa. Nah, dari sebuah kehidupan, karena tadi yang saya jelaskan di awal, manusia mendapatkan informasi dari apa yang dia lihat. Manusia mendapatkan informasi dari apa yang dia dengar. Manusia mendapatkan informasi dari apa yang dia rasakan, dan itulah terjadi dalam suatu kehidupan. Maka ketika kehidupan ini sudah positif, maka dia akan menghasilkan sebuah respon yang positif. Respon itu apa? Di sini. Cara ngomongnya positif. Cara berpikirnya positif. Cara bertindaknya positif. Itu dihasilkan dari kehidupan. Nah, dari ketika dia merespon, itulah yang akan masuk kepada sebuah ekspresi. Kondisi lapangan yang menjawab hal itu. Nah, ketika dia sudah menghasilkan sebuah ekspresi, maka disinilah yang akan menghasilkan sebuah habit, kebiasaan. Maka untuk kita menciptakan kebiasaan positif dan kebiasaan cara berpikir yang positif, itu tergantung dari apa? Kembali lagi, tergantung dari kehidupan. Kuncinya ada di kehidupan. Kalau diri kita belum mau untuk merubah kehidupan, jangan berharap kita jadi orang luar biasa. Itu penekanan yang sangat penting. Tapi kalau kita berharap diri kita menjadi orang yang luar biasa, rubah hidup kita, Pak. Bu, simple. Satu kuncinya di kehidupan. Baik dari cara kita ngomong, baik dari cara kita berpikir, baik dari cara kita berperilaku kepada manusia yang lain. Itu harus dirubah. Dirubah kepada hal apa? Kepada hal. Coba deh, mulai besok ya. Bapak dan Ibu selalu bicara yang positif. Kira-kira enak nggak perasaan? Saya bisa jamin. Enak, Pak. Bu. Kita tenang. Kita mendapatkan suatu kondisi yang hebat. Dan kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dengan luar biasa. Itu karena merubah kehidupan. Nah, dengan adanya itu, emosional itu mampu dikontrol. Melalui apa? Ini dia, melalui intelektual, melalui cara berpikir gitu loh. Itu bisa dikontrol. Dari usia kronologis, dari usia mental, dari sebuah pengalaman, dari sebuah perbandingan, dari sebuah prasangka, merubah sudut pandang. Ada sebuah kepentingan, ada sebuah prinsip, ada sebuah lingkungan. Ini mampu mengontrol sebuah emosi. Dan ketika emosi itu sudah terkontrol, maka manusia itu berperilaku akan luar biasa. Jadi, Bapak dan Ibu, kalaulah di sebuah perusahaan, di sebuah tempat kita kerja, kita selalu berbicara negatif sama karyawan. Kita selalu menjelekkan karyawan. Kita selalu menuntut yang banyak daripada karyawan. Maka saya bisa jamin, karyawan itu tidak akan bekerja dengan luar biasa. Karena pada dasarnya, manusia emosinya itu tidak bisa ditekan.
Boleh dibuka di buku psikologi perkembangan banyak, di psikoanalisa banyak. Emosi manusia itu nggak bisa ditekan, Pak. Ketika emosi manusia merasa tertekan, dia tidak akan mengeluarkan sebuah kondisi yang luar biasa dari dirinya. Itulah dia. Sama contohnya seperti ini. Sama kita misalnya seperti anak kita. Anak kita minta selalu belajar terus. Kita marahi terus. Ketika dia gagal kita marahi terus. Ketika dia nilainya jelek kita marahi terus. Apakah anak ini semakin berkembang? Oh, tidak. Tidak akan berkembang. Tetapi anak itu malah menjadi kondisi yang tidak karuan. Itulah manusia. Kita contohkan ke anak, ya, agar semakin paham. Itulah manusia, Pak. Dan ketika manusia sudah sampai kepada titik jenuhnya, maka dia akan berperilaku sesuai dengan kehendak. Itu hati-hati. Hati-hati. Itu menjadi sebuah kondisi yang cukup berbahaya. Ketika itu ada pada manusia. Nah, dengan kecerdasan emosional ini, ya, kita akan masuk kepada kecerdasan intelektual, EQ. Ini adalah suatu kemampuan mental yang kita dasarnya adalah melibatkan sebuah proses berpikir secara rasional. Nah, unsur-unsur dalam EQ itu ada apa? EQ itu kecerdasan intelektual manusia itu ada 7 bagian. Yang pertama ada kecerdasan numeris yang terkenal dengan biasanya otak kanan dan otak kiri. Pemahaman verbal, kecepatan perseptual, penalaran induktif, penalaran deduktif. Ini dihasilkan dari mana? Dari cara berpikirnya. Dari kecerdasan intelektualnya. Dan dari dia memvisualisasikan sebuah ruang. Dan kita harus pahami, manusia itu punya karakteristik yang berbeda. Begitu ya. Karakteristik manusia dasarnya adalah, ya, kita harus paham. Dia punya karakteristik visual, dia punya karakteristik audio, dan dia punya karakteristik kinestetik. Itu manusia. Maka ketika ini ada dalam diri manusia, ya, kembali lagi kepada pernyataan saya di awal tadi. Bisakah kita samakan setiap karakter itu? Oh, tidak. Tidak akan bisa. Maka kecerdasan intelektual itu akan mampu terbentuk ketika seseorang itu mampu menciptakan proses berpikir yang secara rasional. Ya, maka ketika kita menghadirkan pada kondisi itu, ya, menghadirkan pada sebuah situasi itu, maka yang harus kita lakukan ke depannya apa? Kita menciptakan EQ itu dengan 4 unsur untuk menghasilkan dari EQ. Kenapa? EQ dan IQ itu sangat berdampingan. Kecerdasan intelektual akan terbentuk ketika dia mampu mengontrol kecerdasan emosionalnya. Ini yang harus kita pahami. Jadi jangan salah kaprah. Begitu ya. Jangan salah kaprah. Kalau kita mendidik seseorang itu dengan tegas, seseorang itu bisa luar biasa. Oh, tidak. Tidak akan. Maka malah ya kecerdasan emosinya akan mati. Dia susah untuk mengelola sebuah perasaan. Kemampuan untuk mengelola sebuah perasaan. Yakni kemampuan untuk mempersepsikan sebuah situasi. Ya, mampu mempersepsikan sebuah dia bertindak sesuai dengan persepsinya. Maka ada 4 unsur untuk kita bisa mengelola kecerdasan emosi untuk menghadirkan sebuah kecerdasan intelektual yang kuat. Yang pertama, kita harus bisa membuat ya ataupun menunjukkan ataupun melakukan sebuah kemampuan untuk memahami dan memotivasi potensi diri. Kita di dalam suatu kehidupan ini hanya 2 gendangnya. Apa?
kita memberikan motivasi, dan kita memberikan penguat. Itu aja. Dan kita tidak akan menciptakan suatu perubahan kalau diri seseorang itu tidak mau untuk dirubah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita memiliki rasa empati yang tinggi terhadap orang lain, ya. Nah, ketika kita memiliki rasa empati yang tinggi terhadap orang lain, itu akan membentuk tuh kecerdasan emosi. Senang, bahkan kita mendorong melihat anak buah sukses tanpa diri kita merasa terancam. Ini yang akan membuat perusahaan kita berkembang. Dan yang keempat, asertif, yaitu terampil kita. Terampil untuk apa? Menyampaikan pikiran dan perasaan dengan baik, lugas, jelas, tanpa harus membuat orang lain tersinggung. Kita nggak perlu harus membuat orang lain tersinggung. Kita nggak perlu harus membuat orang lain merasa sakit hati. Ketika orang lain merasa sakit hati, disitulah kita nggak akan tenang dalam hidup. Sesimpel itu dalam suatu kehidupan. 4 hal ini saja yang kita lakukan akan mampu nih mengelola sebuah kecerdasan emosi dengan luar biasa. Nah, dengan adanya ini, ya, ketika kita bisa melihat orang yang sudah memiliki kecerdasan emosi itu bagaimana sih, Coach Sanjo? Yang pertama, orang itu punya empati. Ini kalau seseorang sudah punya kecerdasan emosi. Yang kedua, dia mengungkapkan dan dia mampu memahami perasaan orang lain. Ini kalau dia sudah punya kecerdasan emosi. Dia mampu mengendalikan sebuah amarah dengan memainkan logika dia sebelum marah. Dia mampu kemandirian, dia mampu untuk menyesuaikan diri, dia disukai, bukan dia mencari perhatian, tapi dia disukai. Kemampuan untuk memecahkan masalah antar pribadi, ketekunan, kesetiakawanan, keramahan, dan sikap hormat. Itulah kecerdasan emosi itu sudah aktif di dalam diri kita. Nah, sekarang yang hadir pada malam hari ini, coba deh, yuk tanya sama diri kita. Ya, sudah ada belum? Ya, untuk kita melakukan ini. Kalau diri kita belum ada, ya, maka coba buat diri kita untuk ada. Dengan kita melakukan itu, ya, maka hal-hal yang akan luar biasa itu akan muncul. Ya, hal-hal yang luar biasa itu akan muncul dari sebuah kecerdasan. Dan ketika itu sudah kita lakukan, untuk membangun sebuah mental itu bagaimana? Yang pertama, kita menanamkan sebuah prinsip bintang. Star Principle. Apa ini? Yang harus kita lakukan adalah sebanyak apapun manusia, kalau kita punya kemampuan, kita yang akan terlihat. Sama seperti bintang. Untuk membangun mental yang hebat, untuk membangun sebuah mental yang luar biasa, coba deh. Ya, jangan pernah untuk kita terus mengeluh, dan jangan pernah diri kita membandingkan dengan orang lain. Ketika Ibu Lalita membandingkan dengan Pak Miki, apakah sama? Enggak. Apakah Ibu Lalita bisa menjadi seorang Pak Miki? Ya enggak bisa. Ibu Lalita akan menjadi diri Ibu yang sebenarnya, dan Pak Miki akan menjadi diri Pak Miki yang sebenarnya. Itulah manusia. Karena di dalam suatu kehidupan ini kita hanya perlu yang namanya role model. Kita hanya perlu orang yang kita pahami, orang yang kita amati perilaku positifnya, dan orang yang kita bisa tiru perilaku positifnya. Itulah role model. Kita menciptakan modeling dalam hidup. Modeling itulah yang akan menjadi jangkar manusia dalam bertindak. Nah,
ketika kita melakukan itu, prinsip malaikat, angel principle-nya, ya, di dalam suatu prinsip malaikat itu, ya, kita maksudnya apa? Coba kita menanamkan sebuah prinsip memohon maaf, meminta maaf, dan memberikan maaf. Ketika itu sudah dilakukan, kita masuk kepada prinsip kepemimpinan, leadership principle. Kepemimpinan itu dalam artian kita tidak hanya berpihak pada satu hal, tapi kita bisa berkembang dengan banyak hal. Kita bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa. Kita bisa menciptakan sesuatu yang oke di dalam suatu kehidupan. Prinsip pembelajaran, learning principle, tidak puas dalam satu titik, tapi kita terus untuk berkembang. Kita terus untuk menghadirkan sesuatu yang luar biasa. Nah, dengan kita menghadirkan pada kondisi-kondisi itu, ya, kita bisa menanamkan sebuah prinsip masa depan. Yang tadi, menciptakan sebuah outcome. Ya, outcome itu akan tercipta dengan luar biasa, goals itu akan tercipta dengan luar biasa, dan prinsip keteraturan. Yang ini kita bisa kembangkan. Nah, ketika kita sudah melakukan itu, ketangguhan pribadi, seseorang itu harus bisa menetapkan sebuah misi. Apa misinya? Seseorang itu harus bisa membangun karakter yang berkembang. Nah, ketika dia mampu menciptakan sebuah karakter yang berkembang, ini yang akan membuat dirinya bisa berkembang. Dan dia mampu membuat pengendalian diri yang luar biasa. Self-controlling. Dengan apa yang harus kita lakukan? Dengan kita coba. Ya, kita bangun tidur, mau tidur, mengatakan, wahai diri, terima kasih diri. Terima kasih diri, terima kasih diri. Engkau orang hebat, engkau luar biasa, engkau sukses. Itu ya self-controlling yang luar biasa. Nah, dengan kita menghadirkan pada kondisi itu, ya, maka kita akan bisa menciptakan suatu hal yang baik. Ya, coba deh lakukan. Berterima kasih sama diri sendiri dan mengatakan, saya hebat, saya luar biasa, saya sukses. Saya hebat, saya luar biasa, saya sukses. Ketika kita terus-menerus menghadirkan ini, maka akan ada suatu pola hidup yang positif. Maka akan ada cara berpikir yang luar biasa. Nah, ini ketangguhan pribadi. Sebenarnya ketangguhan sosial, sinergi, ya, strategi collaboration, ini tadi yang saya katakan, untuk kita menciptakan dan untuk kita menghadirkan sebuah sosial yang hebat, ya, maka kita harus sering melakukan kolaborasi. Nah, ketika kita sudah melakukan itu, kita mengaplikasikan secara total. Nah, ketika kita sudah mengaplikasikan secara total, ya, maka kita akan membuat diri kita itu dalam bertindak, itu seluruhnya dalam bertindak. Tidak ada lagi pikiran, saya bisa nggak ya? Saya bisa nggak ya? Ketika kita menghadirkan pada kondisi itu, maka itu yang akan merubah hidup. Nah, dengan hal itu, ya, bagaimana sih menghadirkan mindset yang berkembang? Menjadi poin penting yang harus kita bahas pada malam hari. Nah, ketika kita melakukan kondisi-kondisi ini, ya, yang pertama, kita perhatikan cara berkata dan cara berpikir. Dengan apa? Ketika kita belum punya kemampuan yang cukup untuk memahami sebuah target, untuk memenuhi sebuah target, jangan sampai kita berpikir bahwa kita tidak akan bisa. Itu dulu yang harus diperhatikan. Hidup ini nggak perlu harus muluk-muluk, Pak. Bu. Ya, ketika kita terlalu muluk dalam hidup ini, itu yang akan membuat kita sering kecewa. Sesuai dengan jalan aja. Yang kedua, tidak berhenti belajar.
Ketika kita berada pada posisi yang nyaman, jangan sampai kita berhenti untuk belajar. Itu yang akan membuat down. Jadi ibarat belajar itu seperti kita mengecas sebuah handphone. Mengecas sebuah komputer. Dicas dia akan penuh. Akan ada energinya dalam berpikir, dalam bertindak. Sama seperti manusia. Mindset berkembang itu selalu dicas. Dengan apa? Dengan ilmu-ilmu yang berkembang. Ibu Lalita misalnya orang ekonomi. Apakah Ibu Lalita boleh belajar tentang psikologi? Ya boleh, itu malah wajib. Ibu Lalita orang psikologi. Apakah boleh belajar tentang akuntansi? Ya boleh. Itulah manusia. Tapi kalau membuat diri kita mati dengan satu titik, dengan sebuah keilmuan, ya itu yang tidak akan membuat orang itu berkembang. Dan kita belajar dari orang lain. Pengalamanmu, pengalaman Bapak dan Ibu, tidak harus menjadi satu-satunya sumber pelajaran. Kita bisa belajar dari keberhasilan, dan kita bisa belajar dari kesalahan orang lain. Nah, ketika kita sudah belajar dari kesalahan orang lain, kita terbuka terhadap masukan orang lain. Tujuan utama dari masukan orang lain ini apa? Ya, kita ibarat sebuah hadiah. Hadiah itu ada petunjuk untuk mendapatkannya. Nah, inilah yang akan mampu membuat kita berkembang. Hargai sebuah proses daripada sebuah hasil. Nah, ketika kita punya goals, ketika kita punya outcome itu yang akan membawakan kita pada sebuah proses yang berkembang. Maka ketika hasil itu tidak sesuai dengan harapan, kita akan lebih mudah untuk berpikir bahwa semua usaha kita itu tidak sia-sia. Kalau kita punya cara berpikir dengan memiliki outcome yang luar biasa. Dan kita beranikan diri dalam mengambil sebuah risiko. Ini kita bisa lakukan kepada karyawan-karyawan. Salah satu hal yang dapat membantu orang itu mudah menyerah, gitu ya, ketakutan untuk membuat kesalahan. Jangan takut untuk membuat kesalahan. Dan ketika orang salah, jangan cepat kita marahi. Nah, ketika kita cepat untuk marahi orang tersebut, maka orang itu semakin dia tidak budi kita, malah positif. Malah membuat diri kita negatif. Simple kan? Nah, ini yang banyak orang itu salah. Gitu ya. Ketika dia menjadi sebuah kondisi yang tidak berkembang karena dirinya sendiri. Karena kehidupannya sendiri. Nah, ketika kita sudah melakukan itu, ya, bagaimana sih cara menjadi seseorang yang hebat? Yang pertama, kita harus memiliki kemampuan untuk mendengar. Itu dia. Kita harus punya kemampuan untuk mendengarkan. Jangan sibuk selalu kita yang mau dihargai, tapi kalau diri kita nggak mau menghargai. Ya, mendengarkan itu menjadi suatu kondisi yang sangat penting untuk menjadi orang hebat. Dan untuk menjadi orang hebat bukan fokus pada masalah, tapi orang hebat fokus pada sebuah solusi. Disinilah dia. Untuk kita meningkatkan sebuah hubungan yang baik sama diri kita, jelas kita harus mengenali siapa diri kita. Apa tujuan hidup kita? Dan apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan. Coba lakukan itu. Siapa diri kita, apa tujuan hidup kita, dan apa sampai detik ini kita sudah melakukan hal apa. Kalau kita sampai detik ini belum ada perkembangan dan belum ada perubahan, berarti kita menjadi orang yang gagal. Yang ketiga, mengawali, menyapa, dan mengakhiri dengan baik dan benar kepada manusia.
Itu penting. Kita mampu membaca bahasa tubuh untuk menjadi sebuah kondisi yang positif, ya, dan kita tidak memahami bahasa tubuh itu dengan kondisi yang negatif. Itu menjadi kondisi yang terpenting. Nah, ketika itu sudah kita lakukan, maka bagaimana caranya, Coach Sanjung? Caranya kita membangkitkan semangat dan kemauan itu gimana caranya? Kita punya sesuatu yang luar biasa, kita punya keinginan yang luar biasa. Kira-kira bagaimana cara kita menggapai itu? Bangkitkan semangatnya bagaimana? Kemauannya bagaimana? Yang pertama, tetapkan dan tuliskan tujuan hidup kita. Dan tetapkan dan tuliskan goals yang tadi saya minta. Outcome-nya. Dengan kita membuat tujuan hidup target yang kita ingin dengan luar biasa, dengan secara spesifik, ini yang akan membantu. Yang kedua, susun rencana itu dengan baik dan terarah. Maka buatlah sebuah rencana dan buatlah susunan langkah-langkahnya untuk mencapai tujuan kita apa. Ketika kita sudah melakukan itu, kita bisa nggak membagi susunan itu menjadi tugas-tugas kecil ataupun sederhana dengan target yang kita bisa capai dalam jangka waktu yang pendek dulu. Yang pertama. Ya, itu yang kedua gitu ya. Yang ketiga, atasi rasa takut terhadap kegagalan. Bagaimana caranya? Ketika kita merasa telah gagal, ingatlah, kita ingat saja bahwasannya kegagalan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini yang membuat kita terus semangat. Gunakan imajinasi kita. Gunakan imajinasi kita membayangkan sesuatu yang positif. Sambil tadi mengatakan gini. Sambil kita membayangkan, pejamkan mata, kita mengatakan, wahai diri, terima kasih diri. Terima kasih diri, terima kasih diri, engkau orang hebat. Sambil pejamkan mata. Gunakan kreativitas itu. Pikirkan tentang hal-hal yang lain. Kalau kita merasa suntuk, kita merasa bosan, itu hal yang wajar, Pak, Bu. Karena ketika kita melakukan suatu hal yang sama setiap hari dengan tujuan yang sama, pasti kita merasa bosan. Pasti kita merasa suntuk. Maka bagaimana kita menyikapi suatu kondisi itu dengan luar biasa. Dan kita perlu kebiasaan yang baru. Etika kita merasa selalu malas dan ogah-ogah gitu ya, ogah-ogahan untuk melakukan sesuatu, maka artinya adalah kita harus memaksa diri kita merubah kebiasaan. Oke, ketika kita sudah punya goals, ketika kita sudah punya sesuatu yang luar biasa, ini menjadi kondisi yang hebat nih, untuk kita terus bisa termotivasi. Untuk kita terus bisa selalu, dengan kita melakukan itu pada kondisi-kondisi itu semua, maka cara jitu untuk melakukan problem solving bagaimana, Coach? Yang pertama, kita harus bisa mendefinisikan sebuah masalah. Define the problem. Kira-kira masalahnya apa? Kita harus mampu dulu membaca itu. Jangan gerusa-gerusu. Kalau kita panik, cukup tarik nafas 3-6 kali. Panik itu bisa hilang. Kalau kita sudah panik nih, kita coba aja. Tarik nafas 3-6 kali. Panik itu saya bisa jamin langsung hilang. Kita mencari alternatif. Ya, ketika kita sudah melakukan pertama tadi, kita mendefinisikan sebuah masalah dengan kondisi diri yang baik, dengan kondisi diri yang oke, dengan kondisi diri yang tenang, baru kita mencari sebuah alternatif solusi ataupun pemecahan masalah, brainstorming. Gimana caranya untuk kita mencari alternatif solusi ini? Menghadirkan sebuah sudut pandang yang berbeda, ataupun kita melakukan yang namanya framing. Ya, reframing. Pemaknaan ulang terhadap sebuah masalah. Itu yang kedua. Yang ketiga,
mengevaluasi solusi, bukan mengevaluasi problemnya. Tapi solusinya apa? Ketika seseorang dalam suatu masalah, ya, jangan sibuk untuk membesar-besarkan sebuah masalah. Tetapi fokus pada sebuah solusi. Memilih solusi ataupun pemecahan masalah lain. Nah, ketika itu sudah kita lakukan, kita mengimplementasikan pilihan-pilihan solusinya. Dan kita memonitoring perkembangan dan buat penyesuaian dalam diri kita. Ketika kita sudah menghadirkan pada kondisi ini, ketika kita sudah mampu untuk membuat ini semakin berkembang, maka ini ada sebuah contoh problem solving yang kita hadirkan dalam sebuah perusahaan. Contohnya, perusahaan XYZ harus mencari tahu nih, apa sih penyebab penjualan salah satu produk mereka menurun di akhir-akhir ini? Akhirnya apa? Perusahaan membentuk tim untuk menyelidiki masalah tersebut dan mencari solusinya. Tim itu mungkin akan memulai dengan mengumpulkan data penjualan dulu. Nah, ketika dia sudah mengumpulkan data penjualan produknya, dia membandingkan dulu dengan periode-periode sebelumnya. Nah, ketika dia sudah membandingkan, maka mereka juga mungkin akan mengumpulkan informasi terkait tentang apa? Faktor-faktor eksternalnya apa yang mempengaruhi penjualan itu menurun? Seperti apa? Misalnya perubahan market, atau ada kompetitor, ya. Nah, ketika mereka sudah mengumpulkan informasi itu, selanjutnya tim itu akan melakukan brainstorming. Nah, mereka akan melakukan brainstorming dengan apa? Penyebab potensial terjadinya suatu hasil penjualan itu kira-kira apa? Ini akan mereka pecahkan. Maka faktor ini bisa mencakup masalah dengan produk itu sendiri. Seperti kualitas, harga, strategi penjualan. Nah, ketika tim mampu mengidentifikasi penyebabnya itu, maka mereka dapatlah mulai mencari solusi yang pas. Ini yang akan membuat perubahan pada suatu produk, menyesuaikan strategi pemasaran, dan menemukan cara baru untuk melakukan selling, proses sellingnya. Dan terakhir, tim itu akan mampu mengimplementasikan sebuah solusi pilihan mereka dan memantau hasil, melihat apakah solusi tersebut berdampak positif penjualan atau tidak. Dalam hal ini, yang memang benar-benar menjadi perhatian yang cukup lebih adalah jika sebuah solusi yang dipilih tidak berhasil, mereka kembali lagi melakukan drawing board untuk mencoba pendekatan yang berbeda. Maka proses di atas inilah salah satu contoh bagaimana sebuah perusahaan itu menerapkan sebuah problem solving yang oke. Namun tentunya apa? Setiap proses akan berbeda. Karena harus menyesuaikan dengan bobot masalah, sumber daya, dan juga kita berbicara soal goals di dalam sebuah perusahaan. Ini tadi. Seharusnya kita mampu nih menciptakan sebuah outcome. Kita mampu menciptakan sebuah kondisi yang hebat. Kita mampu menciptakan sebuah kondisi yang luar biasa ketika diri kita mencapai pada kondisi yang luar biasa. Nah, dengan kita melakukan pada kondisi-kondisi ini, kita bisa melakukan yang pada dasarnya bisa menciptakan suatu hal yang hebat, dalam kondisi yang hebat, maka yang kita bisa aktifkan untuk ke depannya, kita bisa mengaplikasikan dengan sebuah kondisi, dengan sebuah situasi yang luar biasa, dengan action, be the best, be yourself, be the best of yourself. Nah, sekarang saya ingin mengajak, kira-kira bisa nggak yang untuk mengaktifkan kamera? Boleh? Atau tadi yang sudah membuat outcome-nya sudah ada?
Kira-kira dari Bapak dan Ibu? Yuk kita praktek sedikit saja untuk membuat growth mindset yang hebat. Kita mempraktekkannya. Ada kira-kira yang mau buka kamera dan kita melakukan sedikit untuk menciptakan outcome? Udah ada yang nulis? Atau Ibu Lalita sudah nulis kira-kira apa yang menjadi sebuah outcome-nya? Ayo. Halo, Ibu Lalita, kira-kira sudah menulis outcome-nya apa? Belum? Ya, coba praktekkan. Ada yang Sudah, mau? Coach Tanjung. Suaranya belum kedengaran nih, Ibu Lalita. Di Pak Miki Coach kedengaran nggak, Pak Miki, kira-kira? Tanjung Suaranya jelas. bisa, halo? Suaranya jelas, Pak. Coach Tanjung? Pak Miki? Iya, iya, jelas suaranya. Halo. Di tempat saya terputus-putus. Halo. Halo ya Pak Miki? Iya, Pak Faru. Pak Miki masih unmute. Iya. Iya, iya. Coach Tanjung? Pak Faru ada suara nih. Iya, Coach Tanjung. Unmute. Ya, minta tolong coba di-unmute. Atau mungkin karena terkendala sinyal ya? Baik, sebentar sambil menunggu koneksi stabil lagi, Bapak Ibu semuanya. Tadi Coach Tanjung meminta untuk kita menuliskan outcome atau goal yang ingin kita capai itu apa. Mari bisa dicoba tuliskan goal yang akan kita capai itu apa saja. Begitu ya Pak Miki? Outcome atau goal yang akan dicapai dalam 5 tahun. Ya. Pak Faru mungkin bisa keluar. Speakernya kayaknya ke hang nih. Pak Tanjung, suaranya nggak kedengaran, Pak. Atau keluar dulu, masuk lagi. Koneksinya belum stabil ya. Baik Ibu Lisna, hati-hati di jalan, masih dalam perjalanan ya. Oke, baik Pak Miki, mohon maaf. Ini hujan sangat lebat banget Pak Miki. Sepertinya jaringannya terputus ini. Ya, makanya kita ada bicara tapi suaranya nggak masuk. Iya, iya. Siap, siap, siap. Ya, nah jadi ya Bapak dan Ibu udah ada mungkin yang menulis sebuah outcome
Kira-kira? Oke. Kalau mungkin yang belum ada membuat outcome, it's okay, ya, nggak jadi masalah ya, Ibu Lalita, Pak Miki. Nanti Bapak dan Ibu, kalau bisa mau nanti dipraktekkan sendiri di rumah, ya, coba tulis outcome itu, goals itu dengan jelas selama 5 tahun ke depan. Oke, Ibu Lalita juga sudah. Nah, ketika kita sudah membuat outcome itu, Bu, Pak, coba dibaca outcome itu secara berulang-ulang. 3-6 kali. Ketika outcome itu sudah dibaca secara berulang-ulang, nanti outcome itu ditempelkan di dinding yang setiap hari kita lihat. Setiap hari kita lihat, setiap hari kita stimulus kepada diri kita. Nah, ketika kita sudah mampu memberikan sebuah stimulus itu, maka di situ yang akan menghadirkan mindset yang berkembang. Nah, ketika kita sudah melakukan itu, ya, tadi coba kita berterima kasih sama diri sendiri. Tangannya di sini gitu ya. Tangannya di sini, kita pejamkan mata, kita mengatakan, wahai diri, terima kasih diri. Terima kasih diri, terima kasih diri. Engkau orang hebat diri. Engkau orang hebat, engkau luar biasa, engkau sukses diri. Hebat diri, hebat diri, hebat diri. Lakukan itu 3 kali saja dalam sehari. Kita mau tidur, kita break istirahat, kita bangun tidur. Hidup itu enak, Pak, Bu. Pikiran kita tenang, diri kita bisa mencapai karir yang hebat, diri kita bisa mencapai kondisi yang hebat. Itu menjadi sebuah keinginan yang hebat. Nah, outcome itu bisa tercapai karena apa? Outcome itu akan mampu tercapai karena kita ya menghadirkan pada kondisi yang berpikir kita yang positif. Jadi misalnya nih, Ibu Lalita coba satu aja, apa yang sudah Ibu tulis? Kira-kira? Dosen. Dosen. Oke, di tahun berapa? 2023. Impiannya Oke. semoga terrealisasi. Oke. Ketika sudah terrealisasi itu, apa cara Ibu menggapai suatu keinginan menjadi seorang dosen? Cara-cara apa yang sudah Ibu buat mungkin? Belajar untuk persiapan tesnya. Oke, belajar untuk persiapan tes. Nah, ketika pikiran Ibu menanamkan, saya jadi dosen, saya jadi dosen, saya jadi dosen, itu akan membuat Ibu jadi dosen. Itulah kenapa outcome itu, goals itu, perlu ditulis, bukan diangan-angan. Ketika kita menciptakan goals, kita menciptakan suatu outcome, kita tulis, kita baca setiap hari, maka kondisi positif akan menggapai outcome itu. Itu nyata. Itu real, Bapak dan Ibu. Ini menjadi sebuah hal yang baru tampaknya, tapi ini menjadi kondisi yang hebat. Oke, mungkin pada malam hari ini, begitu, kita buka sesi tanya jawab ya, Pak Miki, Ibu Lalita, silahkan. Oke, baik, terima kasih. Aplaus yang meriah untuk Coach Tanjung. Masya Allah. Oke, Semangat sekali dalam pemaparannya, keren sekali. Kita yang mendengarkan jadi ikut bersemangat, jadi ikut antusias sekali, Coach. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu semuanya dipersilakan untuk bertanya secara interaktif. Bagi yang ingin bertanya secara interaktif, boleh untuk ngeklik pada reaction raise hand. Nah, sebelumnya, Coach, ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Akan saya bacakan dari Pudilawati Serang, Banten. Sebagai HR, bagaimana self-control ketika kita menghadapi karyawan yang ketika bertanya sesuatu atau meminta sesuatu namun sulit sekali mengerti. Ketika berulang-ulang kali tetap tidak mengerti, sebagai manusia tentu saja pasti punya emosi ketika menghadapi karyawan yang seperti itu. Nah, bagaimana cara yang baik untuk kontrol emosi tapi tetap tegas? Monggo, Coach. Oke. Nah,
untuk ini pertanyaan yang luar biasa bagus gitu ya dari Ibu siapa tadi nih, Ibu? Mohon maaf. Budilawati, Serang, Banten. Oke, ya. Nah, ini menjadi kondisi yang luar biasa, ya. Ini menjadi kondisi yang oke, yang memang kita harus pahami dan kita harus tahu dari kondisi itu. Yang pertama, untuk kita bisa mencapai begitu ya, kita bisa mengontrol emosi dan kita bisa juga memberikan sebuah ketegasan, begitu ya. Ketika kita menghadapi masalah itu, coba Pak, Bu, ya, Ibu ya, kita ketika memberikan saran itu cukup memainkan logika dan analisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Ini bagus banget. Jadi misalnya nih, seorang karyawan itu dia punya problem. Kita sebagai seorang CSR, kita ajak dulu ngobrol tenang, rileks, ngobrol dasar dulu, tanya bagaimana kabarnya, semoga dalam keadaan sehat. Nah, ketika kita sudah ngobrol begitu ya, kita sudah oke, kita sudah nyaman, orang itu sudah nyaman, baru kita tanya, kira-kira ada masalah apa? Kita tanya dulu masalahnya, problemnya. Nah, ketika dia sudah menanya, kita sudah bertanya dengan sebuah problemnya, begitu ya, kira-kira masalahnya apa? Membangun suatu frame yang sama dulu, membangun suatu pendekatannya dulu, ya. Maka ketika dia sudah nyaman dengan kita, dia sudah menceritakan masalah dari kita, ini tadi kita menghadirkan empati tadi di awal. Kita menghadirkan empati. Orang itu merasa nyaman, orang itu merasa oke, begitu ya. Baru kita berikan sebuah saran. Nah, seorang CSR itu untuk kita bisa melakukan pada kondisi ini, kita nggak perlu marah-marah, teriak-teriak, bentak-bentak. Oh, nggak perlu. Nggak guna. Itu nggak ada gunanya. Itu cara pertama. Nah, ketika cara itu ternyata masih gagal, Coach. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita memberikan sebuah tantangan. Kita memberikan sebuah tantangan. Ketika kita sudah memberikan sebuah tantangan dan ternyata dia bisa berhasil nih mengerjakannya 80% lah dari tantangan itu. Jangan lupa berikan sebuah reward. Walaupun rewardnya hanya mengucapkan, terima kasih ya, kamu hebat, kamu luar biasa, kamu sukses. Orang itu akan berubah tanpa harus kita marah-marah. Itu dia. Nah, ternyata itu belum juga berhasil merubah dia. Begitu ya. Kita kembali lagi. Ketika memang itu belum berhasil untuk merubah seseorang itu, ya, kita bisa menggunakan cara dengan kita coba minta sama dia untuk memahami siapa sih sebenarnya diri Anda itu. Tujuan Anda. Apa yang sudah Anda lakukan selama ini. Dia sadari dulu perilaku kesalahannya apa. Seseorang tidak akan berubah kalau dia tidak sadar dengan perilakunya. Seseorang itu tidak akan berubah kalau seseorang itu tidak pahami masalahnya di mana. Jadi disinilah kita sebagai seorang CSR memberikan sebuah pandangan hal itu. Begitu kira-kira Ibu Dila Setiadi. Iya, terima kasih Bapak Fahrudin. Terima kasih atas penjelasan. Biasa sekali. Terima kasih Mbak Ahwa. Terima kasih. Ya. Baik, sudah Ibu Dila atau ada mau ditanyakan lagi Ibu Dila? Sudah cukup penjelasannya. Semoga saya bisa mempraktekkan ke depannya dan bisa taking control lebih baik lagi. Terima kasih Pak Fahrudin. Siap, Baik, Ibu. terima kasih Bu Dila, semangat. Kemudian ada Bapak Yusuf. Selamat malam, Coach. Seberapa besar pengaruh lingkungan hidup sekitar bagi growth mindset seseorang? Monggo, Coach. Oke, baik. Ini pertanyaan yang oke banget ya. Secara umum, pengaruh dari lingkungan itu sangat besar, Bapak Yusuf. Kenapa? Kembali lagi, kecerdasan emosi itu yang akan membentuk cara berpikir yang berkembang. Nah, sehingga lingkungan hidup
Itu yang akan membentuk dari cara berpikirnya. Ketika dia salah, ketika dia cara berpikirnya gagal gitu ya, dia tidak memiliki growth mindset, kita jangan salahkan dia. Tapi kita minta dia untuk merubah lingkungannya. Ketika kita semakin menyalahkan orang itu, maka orang itu tidak akan semakin untuk berubah. Itu konsepnya. Karena yang salah bukan dirinya, tapi lingkungannya. Jadi kalau saya bisa katakan sangat-sangat berpengaruh lingkungan itu. Nah, dari apa tadi? Kita pahami. Masuknya informasi ke dalam tubuh manusia dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia dengar, dari apa yang dia rasakan. Dia masuk dari mana? Dari lingkungan, kehidupan. Kehidupan itu yang akan membentuk perilaku, habit. Habit itu yang akan menciptakan ya cara berpikir yang luar biasa. Jadi sangat berpengaruh, Pak Yusuf. Begitu kira-kira. Ini ada sebuah cerita yang menarik ya. Saya kan juga punya klinik hipnoterapi nih, Ibu Lalita yang di Jogja ya, di Jalan Kaliurang. Nah, saya pernah mendapati sebuah pasien yang memang seseorang itu kondisi stresnya masih tahap awal, saya bisa katakan. Masih tahap awal banget. Kondisi stres yang cukup ringan dia yang saya bisa lihat pada saat itu. Dan ternyata masalah yang terbesar membuat dia stres itu lingkungannya. Lingkungannya yang memberikan tekanan, lingkungannya yang selalu memberikan bahasa yang negatif, lingkungannya yang selalu memberikan perilaku yang positif. Itulah yang terbentuk dari orang itu dan akhirnya stres. Maka yang saya minta apa? Kamu pulang saja, kamu keluar dari lingkungan itu. Dan alhamdulillah itu sembuh. Pengaruhnya luar biasa. Begitu Pak Yusuf. Artinya pindah rumah dong, Coach. Enggak pindah rumah sih ya. Kondisinya itu dia enggak pindah rumah. Tapi merubah circle-an dia bermain itu di mana? Ya silahkan aja di rumah itu, dia di rumah itu misalnya. Tapi ketika dia kesibukan dia di luar rumah, dia hanya di rumah hanya kembang tidur, dia istirahat, itu enggak berpengaruh. Makanya kan ketika seseorang itu beraktivitas, dia menjauhi dari lingkungan itu. Pengaruhnya kan dari ketika dia beraktivitas tadi, Pak Yusuf. Jadi nggak harus pindah rumah. Begitu, Pak. Kira-kira. Ya, artinya circle permainan pertemanannya aja ya. Benar. Iya. Itu yang dirubah. Kebetulan saya tinggal di Kampung Bahari, Tanjung Priok ini. Yang sering nongol di TV, jadinya nah, itu dia agak ini ya. Ya, jadi ya mungkin saja nih semenjak ada HR Wiki, ada Pak Miki sekalian di sini gitu ya. Bapak semakin sering nih ikut dengan HR Wiki, itu menambah diri kita untuk keluar dari masalah kehidupan loh. Kita sharing, Pak Yusuf ketemu dengan orang baru, Pak Yusuf ketemu dengan Ibu Lalita, ketemu saya, itu merecall alam bawah sadar kita untuk positif. Ya kembali tadi, seperti kita mengecas sebuah handphone itu kalau semakin dicas semakin penuh, semakin bisa tahan lama dan semakin kita bisa gunakan. Sama seperti kehidupan ini. Kita harus cas. Casnya itu kita harus bermain dengan sebuah circle yang membuat kita bisa tercas gitu. Begitu kira-kira. Oke, thank you Coach ya. Siap, sehat selalu Pak. Siap, thank you. Ya, baik, terima kasih Pak Yusuf. Kemudian ada pertanyaan lagi untuk dari Ibu Rita Agustina. Wah, sepertinya ini kalau interaktif sangat menarik sekali ya. Selamat malam Ibu Rita, bagaimana jika interaktif? Benar. Ya, selamat malam. Malam Ibu Rita. Malam Ibu. Selamat malam Bapak Ibu. Halo. Ya, bagaimana Ibu? Ya. Jelas nggak Pak? Siap, jelas Ibu, aman. Ibu Rita dipersilakan secara interaktif. Oke Pak, jadi pertanyaan saya udah dicantumkan di situ ya.
Jadi gini Pak, selama 2 tahun terakhir ini kan perusahaan kami mengalami kerugian terus-menerus. Dan setelah diinvestigasi ternyata ada kekeliruan sistem kerja di departemen produksi. Contohnya mungkin yang tadinya operator itu megang hanya 1 mesin, dan sekarang dirubah sistemnya agar kita tidak rugi terus-menerus gitu kan. Menjadi yang tadinya 1 mesin menjadi 2 mesin 1 operator. Dan permasalahannya adalah sistem baru tersebut sulit diterima oleh karyawan karena mereka udah terlalu nyaman dengan sistem yang lama, dan sistem lama ini udah dijalani sekitar 4 tahunan sehingga mengakibatkan turnover tinggi. Nah, bagaimana caranya membangun kebiasaan baru karyawan dengan sistem yang baru, begitu Pak? Oke. Nah, membangun kebiasaan baru ya dengan karyawan dengan sistem yang baru. Nah, yang pertama Ibu, yang memang kita harus lakukan agar seorang karyawan itu tidak bekerja pada kondisi yang salah seperti sebelumnya, begitu ya. Setiap mungkin kita punya SOP, kita punya ketentuan dalam bekerja, kita punya kondisi-kondisi yang harus dilakukan. Itu harus dengan penuh kesepakatan yang luar biasa dari karyawan itu. Nah, ketika kita pada kondisi itu, setiap prosedural, setiap sistem itu, ya, kita memang harus ada keterbukaan. Itu menjadi sebuah kondisi paling penting, gitu ya. Nah, ketika kita sudah ada keterbukaan dari kita perusahaan dengan mereka, mereka juga kerja dalam kondisi nyaman, ya, Ibu harus membuat ya ruang lingkup bekerja mereka itu dalam sistem yang nyaman. Dalam artian apa? Berikan sebuah kepercayaan mereka untuk bekerja. Itu menjadi kondisi yang paling penting. Kita memang perlu ya dalam hal ini bagian kepala departemen, kita perlu untuk mengawasi. Tapi ketika mereka bekerja, ketika mereka masuk pada sistem yang baru, coba apa kreativitas yang muncul dari mereka? Itu paling penting. Untuk sebagai tangga awal. Ketika kreativitas mereka sudah muncul, di sini kondisi kita untuk mengembangkan dari setiap karyawan itu sangat bagus. Jangan matikan dulu kreativitas mereka. Biarkan saja dulu untuk berkembang. Dengan sistem yang baru itu bagaimana? Ini bisa lahir dari mereka melakukan ya kondisi-kondisi yang baru. Nah, ketika kita sudah melakukan pada kondisi itu, setiap kepala departemen harus mampu, Bu, memberikan motivasi dan memberikan penguat kepada bawahan karyawan baru. Nah, ketika kita menghadirkan pada kondisi itu, di sini banyak kesalahannya apa? Departemen itu sok-sok gaya-gayaan gitu ya. Nyuruh saja tapi tidak tahu memberikan motivasi. Tidak tahu memberikan penguat kepada karyawan itu. Ya ibarat seperti ini. Sebuah laptop itu kalau enggak dirawat softwarenya, pasti dia akan hancur. Walaupun dia laptop baru. Seperti itulah manusia. Harus kita rawat. Harus kita berikan perhatian yang lebih. Harus kita bantu untuk berkembang. Makanya di sini, di dalam materi-materi human research yang berkembang ya mungkin ya Pak Miki, ya dalam kondisi materi-materi human research yang berkembang itu kita harus memplotkan dulu training and development-nya. Itu di mana? Sesuai enggak dengan pengembangan karyawan ini? Dari kreativitas dia yang muncul, apa yang akan terjadi? Itu harus dibaca. Ketika kita sudah berhasil membaca pada kondisi itu, kita baru tepat sasarannya. Nah, jadi seharusnya yang harus kita pupuk di awal itu di kepala departemen, bukan di karyawannya. Sistemnya itu gimana kepala departemen itu mampu membangun communication yang baik nih kepada karyawan baru dengan sistem yang baru. Begitu kira-kira Ibu ya, dari saya begitu. Gini Mas, sebenarnya betul juga sih. Jadi saya kendalanya itu memang kepala produksinya tidak bisa memotivasi kepada karyawan sehingga karyawan itu
mengeluh di belakang dan menumpahkan semua ke HRD. Sedangkan sebenarnya kita harus ada support dari kepala departemen tersebut. Yes. Itu kesulitan saya sebagai HR. Jadi tidak ada koordinasi yang baik dengan kepala bagian. Dia hanya memerintahkan bahwa target ini harus tercapai dan harus jalan. Sedangkan kan karyawan sendiri itu harus ada motivasi gitu kan, harus ada support dari bagian terkait. Nah itu permasalahannya sih Pak sebenarnya. Iya, jadi semuanya itu kembali lagi kemana Bu? Ke communication yang dibangun sebenarnya. Kita membangun building rapportnya bagaimana? Kita membangun dari setiap pendekatan itu kepada karyawan itu bagaimana? Nah, kalau seorang kepala departemen itu tidak memiliki pola pikir yang berkembang ya, percuma kita membuat sistem yang baru. Bahasanya begitu. Dia tetap akan membawakan suatu cara berpikir dari sistem lama kepada sistem yang baru itu gitu. Ya akhirnya apa? Terjadi lagi problemnya. Masalahnya terjadi lagi. Maka rubah dulu mindset dari kepala-kepala departemennya. Komunikasinya yang harus dibangun. Membangun pendekatan kepada setiap karyawan itu menjadi titik paling penting di setiap kondisi-kondisi pekerjaan yang luar biasa. Nah, itu yang mungkin bisa kita perbaiki mungkin. Nah, berarti kan di sini udah tahu nih, oh ternyata kepala departemen itu harus mampu nih memberikan motivasi, harus mampu memberikan penguat. Berarti untuk kedepannya, untuk Ibu Rita mungkin memilih kepala departemen, memberikan saran kepada pimpinan, manajer, direktur untuk menyarankan seseorang yang mampu memberikan motivasi, yang mampu menghadirkan motivasi. Ini hak wewenang Ibu sebagai orang HR. Kenapa? Ibu yang memahami kondisi-kondisi dari setiap karyawan. Kan begitu dia. Gitu kira-kira. Ya, oke Pak. Terima kasih Pak. Siap Ibu. Bekerja di mana Ibu kalau boleh tahu? Saya di kawasan Suracipta Pak. Oke, siap. Mungkin langkah awal lain saya koordinasi dengan kepala bagian lebih dalam lagi. Mungkin saya akan melakukan training. Ya salah satunya ya seperti yang Bapak jelasin ini, mindset seorang gitu, untuk berkembang melalui sistem yang baru, orang yang baru juga. Seperti itu ya Pak ya. Benar. Ya kita bisa pahami kan begini. Setiap karyawan yang baru masuk, dia kan juga belum satu frekuensi. Nah, kita sebagai seorang kepala departemen, kita sebagai seorang HR, kan kita nggak mungkin untuk mereka yang menyamakan frekuensi kita. Tapi kitalah yang harus menyamakan frekuensi ke mereka. Secara utuhnya kan begitu. Karena mereka belum tahu nih kulturalnya bagaimana, kondisinya bagaimana. Maka kita yang harus mampu untuk mendekatkan diri kepada mereka. Itu tadi. Kepala departemen harus memberikan motivasi dan begitu kira-kira. Oke, makasih Pak. Siap Ibu. Terima kasih Ibu Rita. Baik, dilanjutkan tadi ada yang mau bertanya yaitu Ibu Rinti. Kalau tadi Ibu Rita, sekarang Ibu Rinti. Dipersilakan Ibu Rinti. Oke, baik. Terima kasih waktu diberikan saya, Bu Lolita. Selamat malam Pak Fakhrudin, selamat malam Pak Miki. Saya mungkin menanggapi dari paparan dari Pak Fakhrudin yang barusan disampaikan, sangat tertarik sekali Pak. Jadi kebetulan saya juga seorang HR juga, jadi menanggapi Ibu tadi, pertanyaan Ibu tadi, beda kasusnya di tempat saya Pak. Kalau di tempat kami ini, saya memang banyak membangun mindset kepada karyawan ya. Jadi karena memang para leader, kebetulan kami mempunyai departemen yang sudah ada manajernya Pak. Tapi kalau memang saya amati tiap masing-masing departemen memang kalau saya lihat memang kurang bisa memotivasi anak buah seperti itu. Tapi terkadang karena saya seorang HR ya, jadi saya cenderung memberikan motivasi kepada, contohnya ini Pak, terkadang para leader, seorang manajer itu merasa, oh ya karena saya pulangnya ini kadang-kadang malam, jadi saya datang bisa terlambat, nah kayak gitu. Nah saya memberikan motivasi karena seperti itu ya, akhirnya anak buahnya itu juga mengikuti, dia
datang terlambat. Ini contoh yang ringan saja, Pak. Yes. Saya pernah mendengarkan informasi itu dari anak buahnya, kalau saya datang tepat waktu, toh kan saya pulangnya juga malam. Nah, sementara saya mempunyai aturan kita tidak boleh terlambat. Nah, seperti itu, Pak. Tapi justru para leadernya, para manajernya itu mengajari seperti itu. Tapi karena saya, kan kebetulan saya di situ juga seorang manajer juga, Pak. Jadi kami mempunyai struktur organisasi yang para manajer itu sejajar dalam struktur organisasi. Nah, sementara saya sempat komunikasi dengan pimpinan saya. Jadi apa yang harus saya lakukan supaya para anak buahnya ini bisa mengikuti aturan kita. Nah, dari pimpinan kami pun juga nggak bisa karena apa? Para manajer ini kan juga dibutuhkan skillnya untuk perusahaan. Akhirnya ya terkadang saya udah capek gitu, saya hanya memberikan masukan pada para anggotanya. Sekarang yang bisa mempertahankan untuk bekerja itu diri kita sendiri. Bukan siapa-siapa gitu yang saya sampaikan kepada anak-anak seperti itu, Pak. Nah, ini saya tertarik sekali dengan informasi yang pemaparan dari Pak Fakhrudin tadi, harus merubah sistem gitu loh, Pak. Nah, mungkin bisa ada kiat, Pak, apa yang harus kita lakukan untuk merubah mindset seorang para leader ini, biar mindsetnya tuh tidak seperti itu, Pak. Cara komunikasinya mungkin karena kan saya dan para leader ini kan sejajar gitu, Pak. Tapi sementara pimpinan kami pun itu kayaknya sudah capek lah ya sudah Kak gitu. Yang penting pekerjaannya dia selesai. Nah, ini kan saya juga takutnya nanti berpengaruh pada karyawan yang lain. Nah, itu Pak. Itu mungkin bisa dikasih kiatnya. Terima kasih, Pak. Siap, Ibu Rinti. Ini pertanyaan yang menarik dan pertanyaan ini hampir sama dengan batch yang sebelumnya ya, Pak Miki ya. Masalahnya itu ada di leadernya. Masalah itu ada di manajernya, begitu ya. Nah, yang paling mendasar begitu ya, ketika kita menjadi seorang manajer, ketika kita menjadi seorang leader, ketika kita menjadi seorang pemimpin, ya jelas ya, yang harus kita lakukan adalah yang paling penting ada communication skill. Komunikasi. Komunikasi itu kita bukan hanya sekedar ngomong. Komunikasi itu bukan hanya sekedar kita cuap-cuap. Tidak. Tetapi bagaimana komunikasi itu mampu membangun mental dan mampu membangun motivasional kepada karyawan. Itu terpenting menjadi seorang leader. Maka ketika kita melakukan pada kondisi itu, ya, kalau kita berbicara seorang leader, berarti dasarnya dia harus siap untuk capek. Kan begitu kira-kira Bu Rinti. Dia harus bersiap untuk capek. Nah, bagaimana cara kita untuk kita bisa mampu meredam kita, ya bahasa kasarnya beginilah ya. Seorang manajer itu harus mampu deh meredam egonya dalam bertindak. Itu menjadi kondisi yang oke. Nah, ketika dia mampu meredam sebuah ego, ya egonya dari manusia tadi, emosinya dari manusia tadi, dari orang itu tadi, maka seseorang itu secara perlahan-lahan akan merubah sikap. Gimana cara kita mengontrol emosi tadi? Rubah sirkelan kehidupannya tadi. Itu yang akan mampu. Dan ego itu akan mati ketika kita memahami siapa diri kita. Itu merubah mindset kita. Siapa diri kita? Apa tujuan kita memimpin? Apa yang sudah kita lakukan ketika kita memimpin? Cukup 3 hal ini, para leader itu memahami dan menemukan jawabannya, bisa berubahlah sikapnya. Itu pada kondisi yang memang merubah dari mindset. Merubah mindset itu kita nggak perlu paksa, Bu. Kita nggak perlu intervensi untuk merubah mindset. Karena untuk merubah mindset itu dia cukup mengenali dirinya dan dia bisa mempraktekkan tentang dirinya. Dengan merendahkan suatu ego tadi. Emosi tadi yang lebih baik. Nah, ketika ini sudah dia lakukan, berarti dia sudah memahami dirinya, dia sudah bisa mengembangkan dirinya. Coba, Bu. Selalu mengatakan 3 kata ajaib untuk para leader. Apa? Saya bisa, saya luar biasa, saya sukses.
Tidak ada lagi kata-kata, saya capek lah. Udahlah. Enggak. Kalau kita sudah bisa merubah mindset itu yang harus dilakukan. Nah, ketika kita sudah melakukan itu di dalam metode, ya, di dalam metode psikoanalisa ini pun ada dalam metode psikologi perkembangan, Ibu Rinti, kita perlu menanamkan sebuah anchor. Anchor itu apa? Penjangkaran emosi yang akan membuat diri kita ketika kita melihat sesuatu itu, kita harus langsung bahagia. Itulah jangkar emosi. Kita langsung senang. Kita langsung plong. Ini harus tercipta di sistematik sebuah perusahaan itu, dari seorang leader itu harus bisa menghadirkan. Jadi ada sesuatu yang secara cepat kondisi emosi itu langsung bisa berubah. Nah, disitulah nanti seseorang itu mampu menyelesaikan masalah, mampu menciptakan pemikiran yang berkembang, dan mampu mengeluarkan ide-ide yang luar biasa. Ini luar biasa sekali, Bu. Apalagi kalau nanti dia mampu melakukan yang namanya self-hypnosis. Banyak sekali ya seorang leader itu ketika dia melakukan sebuah kondisi self-hypnosis, dia berbicara sama dirinya sendiri, dia akan paham apa tujuan dia menjadi seorang leader. Begitu kira-kira Ibu Rinti. Jadi memang kita bisa mampu merubah orang itu ya pakai skema kita memahami kondisi psikologisnya, Bu. Itu akan bisa berubah. Karena merubah manusia itu kita nggak perlu harus pakai otot leher, otot tubuh, nggak perlu. Tapi pakai kondisi psikologi manusianya. Itu akan berubah. Begitu Ibu Rinti. Mungkin ada tanggapan? Monggo. Ini yang mungkin ada tipsnya ya, Coach ya. Mungkin ada mungkin ada sesi selanjutnya itu bagaimana ya? Yang bagaimana untuk bisa merubah mindset tanpa kita emosi, dan tadi kan yang disampaikan bahwa kita tidak bisa intervensi kan, seperti itu ya, Coach ya. Nah, benar, ketika Ibu. Kita sudah berbicara tatap mata, mungkin kita menanyakan gitu ya. Tapi sementara belum ada perkembangan, apakah kita harus terus melakukan berulang-ulang, bagaimana? Seperti itu apa, Coach ya? Oke. Nah, kalau memang dia belum ada perubahan yang terjadi, berarti kita harus mengevaluasi nih dari orang tersebut masih punya cara berpikir yang berkembang atau tidak. Nah, itu biasanya nanti akan dilakukan kondisi-kondisinya melakukan self-hypnosis dia, Bu. Ataupun metode hipnosis yang lebih masuk. Ini kalau kita untuk merubah kondisi mindset itu sampai benar-benar sembuh dari masalah ataupun problemnya tadi. Nah, ya mungkin ke depannya lah ya kita bisa kembangkan lagi dengan Pak Miki untuk ke self-hypnosis ataupun kondisi hipnosis itu akan mampu dia untuk merubah sebuah mindset yang negatif menjadi mindset yang positif. Begitu. Jadi memakai metode hipnoterapinya dia. Kita melakukan perubahan itu harus membuat orang itu rileks dulu, nyaman dulu, enjoy dulu. Jadi itu kondisi-kondisi hipnosis sekali pada dasarnya. Begitu kira-kira Ibu. Nanti kita bisa kembangkan lagi kalau memang seseorang itu ternyata belum terjadi suatu perubahan dan ternyata perubahan itu tidak terjadi secara positif, berarti ada yang salah nih pada kondisi mentalnya. Kita identifikasinya di sana aja. Kan begitu. Ada masalah nih dalam dirinya. Apakah dia punya problem? Kenapa dia tidak terjadi suatu perubahan? Problem di luar pekerjaan dia masukkan pada kondisi pekerjaan, itu nggak ada yang tahu. Kecuali ketika kita melakukan metode hipnosisnya. Membuat dia rileks, membuat dia berbicara sama diri sendiri dulu, membuat dia mampu bercerita sama kita. Itu yang paling penting. Begitu kira-kira Ibu Rinti. Ya, baik. Terima kasih Pak Fakhruddin. Selamat malam. Siap Ibu. Terima kasih Ibu Rinti. Dilanjut ya Coach pertanyaannya. Siap, boleh. Dari Ibu Lisna di Jakarta. Kapan waktu untuk kita mengevaluasi solusi, apakah per 3 bulan, ataukah setiap tahun, ataukah ketika kita sudah melihat hasil yang sudah ada? Monggo Coach Tanjung.
Oke, ini cukup menarik banget. Pak Tanjung, saya boleh menyampaikan beberapa hal sebelumnya supaya boleh. Ya. Ya, silakan Bu Lisna. Silakan. Iya, Ibu Lalita, salam kenal. Sebelumnya saya sudah dengan Pak Miki dan Pak Tanjung, ya ini yang kedua pertemuan saya dengan bapak-bapak nih. Jadi gini, Pak Tanjung, saya adalah bukan HR ya, tapi saya seorang leader atau manajer yang ditempatkan di beberapa departemen di perusahaan tempat saya bekerja. Yes. Namun tidak hanya di Jakarta, melainkan di beberapa tempat. Ya, sebelumnya yang saya rasakan itu adalah di Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur ya Pak ya. Yes. Jadi sebelum saya di posisi sekarang di bagian operasional di perusahaan saya yang memang kalau boleh dibilang produksi utamanya gitu ya Pak ya. Saya ditempatkan di Surabaya yang memang merupakan mini kantornya Jakarta sekarang. Jadi semua bagian ada di situ. Nah, ketika saya dipindahkan ke Jakarta atas perintah dari kantor pusat dari Surabaya ke Jakarta, saya belum mengevaluasi diri saya sendiri ini menurut saya ya Pak ya. Tapi dari manajemen atau dari perusahaan saya itu menganggap saya sudah berhasil dan mampu merubah atau memberikan improvement yang baik daripada penanggung jawab sebelumnya dan bisa dilanjutkan oleh orang lain yang memang yang mampu menggantikan saya. Jadi saya dipindahkan lagi karena ada problem di Jakarta yang harus saya selesaikan. Jadi istilahnya saya di mana saya ditempatkan di situ pasti ada problem solving. Yes. Nah, yang belum saya lakukan adalah tadi saya sempat mendengarkan ada beberapa evaluasi solusi. Iya, benar. Nah, yang belum saya lakukan hingga saat ini saya dipindahkan di beberapa departemen. Itu satu hal itu. Kapan kita melakukan evaluasi si solusi gitu? Bisa dibantu nggak, Pak Tanjung? Oke, siap Ibu Lisna. Nah, berarti kan ini kita melakukan evaluasi ke diri Ibu berarti posisinya. Benar ya? Betul Pak, betul. Jadi supaya menurut saya kayaknya kok saya belum goal ya, tapi mengapa manajemen sudah bilang saya goal? Itu satu. Jadi ketika saya membuat report ke kan kita ada serah terima jabatan ya Pak Tanjung ya. Bagaimana saya bisa menyampaikan kalau itu adalah sebuah hasil yang atau sebuah hal yang memang perlu dilanjutkan atau perlu ini loh PR-nya gitu ya memang belum saya kembangkan, itu biasanya saya lakukan supaya kita ditempatkan di bagian manapun ataupun kita bekerja di perusahaan manapun kita mampu. Jadi kalau sebelum saya kenal Pak Tanjung dan Pak Miki, saya biasa. Setelah saya kenal Pak Tanjung dan Pak Miki, mindset saya berubah. Saya bisa, saya luar biasa, saya sukses. Nah, itu dia. Oke. Baik. Nah, terima kasih. Iya. Nah, kalau untuk kita melakukan evaluasi pada diri sendiri, Ibu Lisna, dasarnya adalah kita mengevaluasi setiap hari pada diri kita. Apa yang harus kita lakukan? Gitu ya. Ibu Lisna nih bekerja nih dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Bekerja, beraktivitas di kantor gitu ya, bertemu dengan orang banyak, bertemu dengan orang baru. Evaluasilah diri kita itu sebelum tidur. Dengan apa? Kita berkomunikasi sama diri kita dengan kita melakukan apa yang sudah kita lakukan hari ini. Apakah kita sudah melakukan yang terbaik hari ini? Atau apakah kita belum sama sekali melakukan yang terbaik untuk hari ini? Kita menemukan itu. Maka tadi, untuk kita mencapai sebuah goals, untuk kita mencapai sebuah outcome, goals dan outcome itu wajib ditulis.
Evaluasi dalam diri itu dilakukan setiap hari ketika kita melihat outcome dan goals kita sudah bisa kita capai atau belum. Manusia. Nah, ketika kita sudah melakukan pada kondisi tahapan ini, dan ibu terus mengevaluasi setiap hari pada diri ibu, berarti ibu sudah mencapai nih. Pada kondisi diri ibu yang bisa memiliki mindset yang berkembang. Karena ibu mampu memahami apa kekurangan ibu dan melakukan perubahan dari kekurangan ibu. Maka lakukan evaluasi itu sebelum tidur. Apa yang ibu harus lakukan? Tanya, hari ini saya melakukan aktivitas apa ya? Aktivitas saya sudah positif belum? Cara ngomong saya sudah positif belum? Nah, ketika kita sudah melakukan pada kondisi itu, kita menciptakan suatu goals, kita menciptakan suatu outcome itu tercapai, dan outcome itu dievaluasi kalau bisa per minggu. Jadi, per minggu itu outcome itu dievaluasi, dan ketika kita berhasil dalam mencapai outcome itu, berikan reward sama diri sendiri. Itu dia. Jadi kita bukan problem lagi pada masalah. Tapi kita berfokus pada sebuah solusi apa yang mau kita capai. Itu untuk diri ibu. Nah, kalau untuk kita melakukan evaluasi secara umum untuk perusahaan, nah ini yang mungkin bisa dilakukan kalau menurut saya ya, kalau untuk masuk ke perusahaan ya nanti tergantung dari pandangan kita masing-masing ya. Tapi kalau yang mungkin kita bisa lakukan untuk kita mengevaluasi secara umum untuk perusahaan itu, ya bisa per 3 bulan, bisa juga per bulan. Itu bisa. Melakukan evaluasi, ya mungkin kita nggak usah mengevaluasi secara menyeluruh, tapi mengevaluasi setiap departemen mungkin. Itu bisa menjadi suatu kondisi yang luar biasa. Kita mengevaluasi dari setiap kinerja karyawan itu, apa prospeknya, apa perubahannya. Kita saling terbuka dengan karyawan. Itu penting ketika kita menjadi seorang manajer. Karena juga kita harus membukakan diri, kira-kira karyawan itu masalahnya di mana. Minggu ini masalahnya apa. Kembali lagi, komunikasi yang kita bisa bangun kepada mereka. Nah, itu dia bisa. Nah, ternyata karyawan ini bagus nih. Kita sebagai seorang manajer yang mungkin kita punya inisiatif dan tindakan kita untuk kita bisa memberikan motivasi dan penguat untuk pada karyawan, kita bisa memberikan reward. Rewardnya nggak usah kita memberikan uang banyak, nggak usah. Tapi reward kita melakukan, kamu hebat, kamu luar biasa, kamu sukses. Orang itu senang, Pak, Bu. Nggak perlu harus berbuat secara material. Tapi ketika diberikan ujian, diberikan motivasi, diberikan kata-kata yang baik, orang itu senang. Jadi itu yang mungkin kita bisa lakukan. Mungkin dari Pak Miki, kalau secara perusahaannya bagaimana Pak Miki? Silahkan Pak Miki. Ini ya kalau saya dengar dari Bu Lisna, jadi begini Bu, jadi kalau saya tangkap kan berarti sebenarnya tanda kutip ya, Ibu kan luar biasa ya. Jadi sebenarnya di sini time frame untuk kriteria penilaian ya. Dari satu sisi mungkin pimpinan atau manajer merasa Ibu berhasil, tapi kan Ibu merasa kok kayaknya saya belum berhasil. Nah itu dari kriterianya ya. Setiap tujuan atau outcome yang akan kita capai seharusnya ada kriteria. Tercapai gimana itu kriteria ya. Jadi bisa saya tambahkan, jadi bukan di time frame-nya ya. Karena kalau kita ada Pak Miki, izin Pak, suaranya terlalu kecil banget Pak. Iya, jadi kalau kita lihat seperti tadi saya bilang, jadi sekarang kenapa orang lihat kita berhasil ya? Sesuatu kadang bukan kita ngomong kita bisa, kita berhasil, itu justru harus dari orang ya. Jadi kalau saya lihat dari Bu Lisna, ini justru dari orang yang menganggap berhasil ya. Jadi dari kriteria yang Bu Lisna tentukan, bisa saya asumsi mungkin lebih tinggi. Atau itu kriteria outstanding dari yang seharusnya udah kecapai gitu ya. Itu satu. Jadi setiap output atau outcome itu kita dalam mengevaluasi kita harus ada kriterianya, itu satu ya. Jadi di sini bukan kita
lihat time frame-nya. Jadi misalnya kan training kan kita lihat misalnya kita mau dia perilaku, mungkin saat ini kita kasih training, kasih workshop, itu langsung kita bisa lihat perubahan perilakunya. Jadi itu saat itu dalam 1 jam itu kita udah bisa lihat hasil. Tapi kalau kita mau lihat perubahan satu proses, itu mungkin kita harus lihat, kita butuh misalnya seminggu kita evaluasi. Jadi kembali lagi tujuan atau outcome yang dicapai itu kita harus tentukan kriteria dulu. Kriteria apa yang dianggap berhasil ya. Nah, itu satu aktivitas itu berhasil atau enggak pasti dinilai oleh suatu kriteria ya. Kadang-kadang kan kita mau, saya bisa, saya udah pintar, saya sampaikan udah bagus. Tapi kalau orang tangkapnya nggak bagus, tetap kita nggak bagus. Ya, jadi makanya saya bilang luar biasa. Satu sisi Bu Lisna merasa kok saya belum optimal, pribadi merasa belum optimal, tapi orang lain sudah merasa udah berhasil. Artinya outcome yang dihasilkan dalam proses ini udah berhasil. Ya, kayak gitu. Nah, tuh luar biasa tuh dari tambahannya Pak Miki. Siap, mantap nih. Semakin lengkap ini Bu Lisna. Mantap sekali Bu Lisna. Ada yang ingin disampaikan lagi Ibu Sulisna? Cukup Ibu Lalita, Pak Miki, dan Pak Tanjung. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu Lisna, dan dipersilahkan masih ada waktu kita 8 menit bersama malam ini. Mari kita gunakan waktu yang tersisa. Jika masih ada pertanyaan, mumpung ini langsung ada Mas Tanjung, ada Pak Miki, dipersilahkan untuk bertanya atau meminta tips trik seperti tadi Ibu Rindi. Oke, baik, sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, untuk sesi yang akan hampir habis pada malam hari ini, dipersilakan untuk Bapak Ibu on kamera terlebih dahulu ya. Kita akan melaksanakan foto sesi bersama. Baik, tunggu. Terima kasih Pak Yusuf, udah langsung. Baik, silahkan. Ibu Rita, Ibu Lisna, Ibu Yuli, Ibu Riti, Pak Bobi, Ibu Fitria, Ibu Yuli, Reza. Terima kasih Ibu Fitria. Masih ditunggu untuk selanjutnya. Baik. Sambil nunggu bisa tambah sedikit, Coach? Boleh, silakan Pak Yusuf. Boleh, silakan Pak Yusuf. Iya, terima kasih kesempatannya. Tadi dengar Bu Lisna itu sebenarnya sedikit banyak sama dengan saya ya. Karena saya juga dari basicnya operation. Nah, saya justru tapi ada lebih ini lagi. Saya bukan leader. Hanya saja setelah 3 tahun belakangan ikut Pak Miki atau juga yang lain-lain, saya kemarin juga dengan Coach Yusman juga. Jadi saya diperbantukan ke development. Saya jadi kru development juga di kantor kami pun jadi membantukan gitu. Jadi cuma kalau saya agak uniknya justru para leader juga saya termasuk untuk development para leadernya juga. Nah, jadi permasalahannya saya kadang ada leader yang merasa kok kayak saya bukan leader tapi kalau develop mereka kayak waktu mereka jangan terlalu buat keras-keras nanti nggak bagus ke yang lain ya takutnya. Nah, kritiknya seperti itu lagi. Itu permasalahan juga di saya sebenarnya. Jadi bagaimana itu nanggapin seperti itu ya untuk kita begitu kita develop leadernya ada juga yang nggak terima baik gitu kan, sepertinya kurang ini dengan karena leadernya juga sepertinya belum siap untuk terima hal seperti itu kayaknya. Sama Pak, sama saya. Tapi saya berpikir positif. Kalau nggak gitu, waduh baper banget Pak. Nah itu.
langsung dijawab tuh Pak Yusuf sama Ibu Lista dari kondisi realnya. Jadi memang karena kalau kita baper, kalau kita terima tuh bener baper banget deh. Sedangkan masalah problem solving itu sebetulnya kan tidak atau bukan hal yang memang beda ya, membutuhkan keahlian atau kekhususan emosional diri buat kontrol. Tapi kalau yang ngomong lain tuh kayaknya kok dia mudah banget ya mengevaluasi atau menunjuk gitu loh, jangan gini gitu. Itu positive thinking Pak, makanya diubah. Saya bisa, saya luar biasa, saya sukses. Mantap. Iya, dianggap kita nyerang manajer terus jadinya. Ya kita yang sebagai seorang development-nya mungkin ya pertama harus kuat-kuat hati, kuat-kuat pikiran, dan kuat-kuat pendengaran nih Pak Yusuf. Agar benar tadi tidak baperan, tidak mudah marah, kita terus memberikan support begitu ya. Ya itulah ketika kita menghadapi manusia Pak Yusuf. Kembali lagi ya, dalam satu buah peta tidak hanya menyakupi dalam satu wilayah, tapi banyak wilayah yang harus difikirkan. Banyak kepala yang harus ditanggapi. Banyak kondisi yang harus dilakukan. Itulah kondisi resiko kita ketika kita bekerja dengan manusia. Begitu kira-kira Pak. Ya, oke. Ya, mungkin ada tambahan dikit ya. Jadi memang seperti kata Pak Farul ya. Jadi memang merubah mindset itu nggak gampang ya. Tapi intinya bisa. Jadi artinya apa? Kita harus berperan sebagai role model. Ya, jadi di situ kita harus berperan sebagai role model dan ada satu ketegasan ya. Makanya selalu saya bilang itu kalau kita ke pimpinan kita harus kembalikan ke dia. Dia harus bisa jadi role modelnya bagi anak buah dia gitu. Jadi itu kita harus ada ketegasan di situ sebenarnya. Itu tambahan. Iya, mantap ini. Luar biasa. Siap. Terima kasih Pak Miki, Pak Tanjung. Asik sekali ya malam hari ini. Oke, baik. Kita foto sesi bersama terlebih dahulu ya. Terima kasih Ibu Lisna. Dipersilakan untuk ibu yang lain, Ibu Fitria, Ibu Dila, Ibu Rita, Ibu Rinti, Ibu Fitria, Ibu Yuli, Bapak Bobi. Ditunggu. Terima kasih Ibu Fitria, terima kasih Ibu Dila. Oke, sepertinya ini saja dulu. Hitungan ketiga akan saya cek. 1, 2. Terima kasih. Boleh ganti gaya? 1, 2. Baik, terima kasih. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah malam hari ini diskusi kita, sharing kita, belajar kita sangat luar biasa ya. Kendala-kendala yang ada di lapangan, kita bisa menemukan solusi, bisa menemukan kiat, tips, dan triknya baik dari Coach Tanjung maupun dari Pak Miki. Semoga Bapak Ibu semuanya tetap sehat, tetap kuat, tetap super dahsyat, menjadi setiap harinya menjadi berproses menjadi lebih baik. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam mendampingi memandu acara pada malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Oke, terima kasih semua. Oke, terima kasih banyak Pak Yusuf, ya, Pak Bobi, Ibu Rita, Ibu Lista. Sehat selalu, sukses selalu. Amin. Makasih Pak Miki, Coach Tanjung, ya, Bu dosen, Pak Yusuf. Bu dosen Lelita, makasih ya. Iya, semua. Amin.